chat that they're talking about? I don't know. Ya kalau tak satu lagi nanya bukti chat, kan sudah diakui sama yang ngasih yang dikasih handphone sama aku kalau itu hoax. Ya udah, kenapa aku harus mengamini yang udah aku kasih handphone aja hoax? Dibilang ya udah yakinin aja. Kalaupun benar, terus pentingnya buat aku apa gitu. Nggak ada bobotnya guys. Sekarang itu lagi bobotnya itu adalah kita itu lagi dalam pandemi, semua orang kehilangan pekerjaan, semua orang harus bangkit dari keterpurukan. Nah kalau kalian mikirnya yang baik-baik aja daripada mikirin berita-berita hoax, kan kesita pikiran nanti kalian nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Yang ada kalau kalian nggak kena COVID, kalian sakit nggak punya uang. Pokoknya aku mah nggak pedulilah sama keluarga orang lain, nggak peduli sama apa yang sudah terjadi. Aku cuma punya kewajiban aku mendidik Naira, Keira, dan Renzo. Aku hanya berpesan ke Naira nih ada di sebelah aku. Kalau kamu ingin mendapatkan apapun dari orang tua, ya kamu harus ikutin rulesnya orang tua selama kamu belum bisa cari uang sendiri. Kalau kamu udah bisa cari uang sendiri, baru kamu boleh ngelawan gitu aja. Tapi selama kamu masih begini sama orang tua, apapun perkataan orang tua kamu harus dengar, ya. Bisa sih ngomong kayak mami, I don't think that's correct gitu. Oh iya. Bisa didiskusikan, tapi didiskusikannya secara baik. Oh iya, kamu suka protes sama mami juga? Enggak. Tadi kamu bilang suka diskusi. Iya, tahu nggak, dia tuh suka marah-marah, tahu nggak sama aku kalau misalnya nggak marah. Mami itu nggak benar, misalnya apa? Misalnya maminya kerja terlalu sibuk, terus dia dicuekin. Tahu? Sorry nah. Because I love money. Wow. Tapi aku ada Mail tuh, ada Abang Mayo. Tuh Naira, kata netizen kalaupun udah punya uang nggak boleh ngelawan ibunya. Iya. Ibu adalah ibu, surga ada di telapak kaki ibu. Kalau mau masuk surga ya nurut sama ibu. Ya, nurut sama ibu karena mami sayangnya. Mami sayang. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas kan, bikin imun turun. Sekali-kali lah friend, sekali-kali menghibur netizen yang udah 2375 ini, biar tahu. Kadang-kadang kita ya diam itu memang harus, karena ngejawab hal-hal yang nggak penting itu memang merusak imun. Tapi berhubung gue lagi banyak waktu nih friend, lagi kutekan, jawablah, kasihan. Ini udah satu aja, terus yang satu di sini. Oh my god, who is this? Wait, I'm gonna hide you because you're like spreading negativity. Nggak jalan-jalan ke Turki. Tuh, kenapa nggak ikut nonton itu? Mami harusnya ikut, tapi mami punya agenda ke Kendari sama ke Manado kemarin, jadi nggak bisa dibatalin. Bu Fitip bisa lengket sama anak. Satu, dari kecil dia nggak boleh punya rahasia. Jadi di rumah kita itu nggak boleh ada rahasia sekecil apapun. Ketawa ya. Ketawa tuh, suka banyak rahasia. Kalau aku mah begitu, nggak boleh. Pokoknya haram di rumah punya rahasia. Tuh bener. Jojo punya rahasia. Apa? Skipok. Aduh. Jadi tip dari aku ya, di masa pandemi ini kalian tuh harus jangan emosi menghadapi Semangat. menghadapi hal-hal negatif yang menghampiri kehidupan kita gitu. Karena di sosial media itu apapun bisa terjadi. It's okay kalau kamu dibilang fake, it's okay kalau kamu dibilang jahat atau apapun untuk orang-orang yang nggak bisa menerima atau nggak kenal sama kita gitu. Yang penting orang-orang terdekat itu
tahu bahwa kayak aku misalnya, mami sayang kamu nggak? Sayang. Tuh, itu cukup buat aku, itu yang penting. Maksud aku tuh kayak oke ya, you wanna know the gossip gitu ya, tapi kayak yang kemarin aku di DM itu kelewatan sih ya, sampai nge-DM aku kayak begituan, itu kelewatan. Jadi percuma kalau mengadu domba aku sama Naira itu, karena aku juga orang biasa, bukan orang yang nggak pernah punya salah. We all make mistakes. Ya, We're we all are human, you ya, know? we are human. Kita selalu buat salah, apalagi kesalahan aku yang terbesar dari hidup aku adalah perceraian aku dengan papahnya dia. Tapi semakin tahun anak-anak aku semakin mengerti bahwa orang tua itu mungkin bisa lebih baik hubungannya walaupun sudah bercerai. And gitu. if it's like not a romantic relationship, it Yes, will make my life much better juga. Tuh, dengar ya dari mulut sendiri, nggak ada pertengkaran di. Jadi kalau mau ngadu domba sama Naira tentang perpisahan aku dengan ayahnya, itu salah besar, karena aku dengan papahnya itu seperti sahabat, guys. Seperti sahabat. Jadi ini aku juga ngasih tip buat teman-teman di sana yang amit-amit ya, amit-amit yang mau punya niat bercerai. Tapi sama kakaknya Emang ini gaya nih. Om Teddy say katanya kamu jahil. Jadi aku mah cuma ingin ngasih tip ke kalian bahwa perceraian itu sudah membuat kehidupan anak-anak itu berat. Jangan. Udah sih, emang there was ada these like few years. Yeah, I cannot say months because it was actually quite long. Yang I was around SD, SMP gitu, dan gue tuh belum bisa menerima. Dan aku inget banget, aku pakai kaos merah dan legging dan sepatu warna putih ke Gendis teras kota. Itu pertama kali aku ketemu Om Chen. Nah, setelah berapa? Setelah 4 tahun ya. Setelah 4 tahun. Mami berpacaran. Itu Jadi ini buat teman-teman juga, jangan terlalu mudah memperkenalkan pasangan baru ke anak. Itu harus benar-benar diseleksi dulu. Setelah aku tahu bahwa Mami akan begini. Udah setelah 4 tahun itu baru aku sharing sama dia. Dan setelah itu pun aku masih kayak sedih gitu, kayak ya masih ada ya normal. Ini aku nggak pernah ngelarang anak aku ngomong begini loh. Nih, aku bukan orang jangan share di media. Karena udah terlalu banyak yang nanya, capek jawab. Iya, capek. Ya udah sekarang begini ya. Jadi perpisahan aku dengan ayahnya Naira itu tidak ada masalah. Kalian boleh cari sampai ke Google ujung dunia, nggak ada pertikaian aku dengan ayahnya. It's like yeah, it's the most difficult part was accepting reality. That was the most difficult part. Tapi sekarang gitu setelahnya, it's just I'm just living with it, you know. I have And you blessed ya, you have two father I have ya. 2 dads. I have extra birthday presents. So Tuh, dengerin. Jadi percuma kalian itu kalau mau nge-DM Naira, mau bilangin ibunya begini, ibunya begitu. Naira malu nggak orang tuanya cerai? Enggak, gue nggak malu karena gue punya kado ulang tahun lebih banyak dari lo. Sorry. Orang tua gue 3. Linda Tan 81 nih, saya jawab ya. Ibu kandung ditelantarkan. Nauzubillahi min zalik. Saya Fitri Salhuteru tidak pernah dan tidak akan menelantarkan ibu kandung saya. Nih kalian catat ya. Nih pertama kali mau akan saya jawab. Nauzubillahi min zalik. Kalau ada yang mengatakan saya menelantarkan ibu kandung saya aminin aja. Saya aminin, biarkan menjadi rahasia saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi kalau kalian mau tahu sebenarnya, nanti kalian menyesal udah mengatakan itu ke aku. Tapi aku sebagai anak, bagaimanapun surga di bawah telapak kaki ibu, Itu masih tidak akan mengeluarkan statement yang akan menyakiti hati ibu saya. Kalau kalian mau hujat saya sebagai anak durhaka lah, sebagai menelantarkan ibu lah, nggak apa-apa, karena kalian nggak tahu apa-apa.
karena kalian nggak tahu apa-apa gitu, dan aku pun nggak perlu juga menjelaskan apa yang terjadi antara aku dengan ibu aku gitu. Nggak penting juga untuk kalian tahu gitu. Yang penting yang kalian lihat sekarang bagaimana aku mengajarkan ke kalian semua bahwa anak itu tidak pernah memilih dilahirkan dari ibu yang seperti apa, tidak pernah memilih dilahirkan dari ayah yang seperti apa. Tetapi jadi ibu kalian harus benar-benar bertanggung jawab, karena pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih yang aku bisa bilangin. Jadi kalau kalian ngatain aku anak durhaka, nggak apa-apa gitu loh, karena yang tahu kebenarannya itu hanya aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibu aku tentunya gitu. Dan aku selalu bilang setiap dalam sholat aku, setiap habis sholat, I told you ya, Allahumma gfirli walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu sampai hari ini masih aku lakukan itu. Benar, nggak boleh nggak boleh dibalas gitu kalau misalnya ada perkataan dari kalian yang menyudutkan aku tentang bagaimana aku sebagai anak. Aku mah cuman bilang begini, aku sama anak orang lain, sama ibu orang lain aja sayang. Bagaimana dengan ada anak atau orang tua aku sendiri, itu aja lah. I'm blind. I forgot I'm blind and I cannot see anything. Mail, dari tadi nggak kebaca. Lu ngomong apa sih, Mail? I miss you loh, Mail. Oh, Mail apa kabar ya? Kemarin aku habis live sama Maya. Mail? Malam-malam jam 1. Mail, please deh ngajak live. Naira jam 1 lo nggak bener deh, nggak bener ini, nggak bisa Waktu itu didiamkan. kapan sih, minggu lalu? Ya minggu lalu. Salam dari Australia, salam Anak balik. itu nggak akan begini kalau ibunya bener lagu, ngapain? Bukan mami maksudnya. Oh. Anak not you. Jojo di atas. Gimana mau Henry bikin konten? Sok YouTuber dia. Kenapa adik-adikku dulunya punya YouTube? Sudah kelihatan turunan dari Bu Fit, ada sopannya. Aku mah kalau aku tuh nggak pernah. Mami pernah marah nggak sih sama kamu? Nggak pernah kan? Paling aku tuh kalau sama Naira nih tanya sendiri ya. Pernah sih pas aku dorong Kira terus Kira kepalanya bocor. Oh, itu waktu kamu kecil karena kamu bercandanya keterlaluan. Nah, itu sekali-kalinya. Itu kan nggak sengaja. Ya, itu sekali-kalinya aku marahin Naira waktu dia berantem sama adiknya. Bukan berantem, jadi Nggak kita sengaja. nggak, jadi kita lagi di atas sofa. Terus sofa itu kan ada coffee table-nya tuh dari kaca. Aku sama Kira gara-gara habis nonton apa gitu, kita kayak pura-pura jadi giant di atas sofa. Aku masih segede Zozo dan Kira Ya, we talk about you. So, dia Kira masih 3 tahun dan kita kayak main kayak dorong-dorongan gitu kayak wah gitu. Terus abis itu aku nggak sengaja dorong Kira, kepalanya kepentok meja kaca dan kepalanya pecah. Ya, terus mami bawa ke rumah sakit histeris karena dijahit kan. I remember. Jadi gitu ya, pokoknya aku mah kalau sama Naira cuman satu, kalau misalnya Naira membuat hati aku menangis, ya kalau mata kan bisa tahan ya, mami tuh bisa tahan loh air mata, tapi di hati kan kamu nggak pernah tahu. Cuman satu, mami mah mati aja deh gitu. Dan dia takut kalau saya udah ngomong begitu. Enggak, Naira duga mami mati aja. Kalau Naira nanti duga mami mati aja deh nak. Kalau Naira misalnya auzubillah min dalik ya, minum minuman keras, aduh mami mati aja deh gitu. Udah itu aja, aku mah nggak pernah yang capek-capek marahin dia. Dan alhamdulillah dia masih bisa dikasih tahu gitu. Walaupun sebetulnya anak-anak seumur dia sih sebenarnya udah kepengennya pergi sama teman-teman, tapi Ya, aku dia juga masih mau sama teman-teman. Mami corona. tapi dia masih oke lah, masih weekend masih mau nemenin ibunya gabut di rumah. Masih mau nemenin. Skincare-nya apa Naira? Fit skin dong. Aku banyak. Aku dari berbagai. Tapi jujur obat jerawat pakai apa? Fit skin. Fit skin. Iya. Sama aku dari berbagai macam brand. Aku Itu begitu melulu. Aku tuh bukan nggak mau ya
ngasih giveaway, nggak ngerti caranya gimana Kamu untuk klinik ngasih buka nggak sih? giveaway. Klinik belum sayang, nanti kalau habis Ini aku udah jerawat ya. kan nggak boleh, kita lagi PPKM, nggak boleh buka. Random live bareng yuk, tuh random live bareng. Kakak Naira kalau lagi gabut suka live malam bu. Nih Mail ya, lain kali di SS jam berapa dia live. Beneran deh, pantesan kalau lagi PS, lagi libur sekolah bangunnya siang, ketahuan nih. Terima kasih Mail udah kasih informasi. Mail gini. Mail pengaduan deh. Pengaduan deh, Mail mah. Naira bikin konten sama Bang Billy. Ih, kita kangen ya sama Bang Billy ya. Bang Billy apa kabar sih guys? Uang jajan Naira berapa sebulan? Tuh Naira jawab. Gak pernah dikasih. Aku cuman mami aku mau makan terus dikasih sedikit. Jadi sedikit demi sedikit aja sih. Aku tuh nggak membiasakan anak aku punya uang jajan di jatah. Jadi aku tuh selalu ngebiasain anak aku beli apa yang kamu perlukan, bukan apa yang kamu mau. Karena kalau yang kamu mau banyak. Iya kan? Banyak. Kemarin aku ketipu mau beli gitar guys, ternyata gitarnya palsu. Akhirnya gue refund di Shopee. Dapat balik uangnya. 3 juta. Baru tahu kalau di marketplace juga ada yang gitu.